dalam hadis itu untuk bagian syarah itu memang ada 4 item, tidak salah. Pertama makna lafzi gitu kan ya. Kedua tarjamah, yang ketiga fahmul hadis. Fahmul hadis yang kita syarah. Nah, ketiga itu fawaid yang keempat. Jadi komponen itu. Jadi dari mulai makna lafzi itu itemnya ya kita akan menanyakan misalnya lafaz ini apa, terjemah secara letterlek ya, maknanya apa. Yang masuk letterlek adalah makna dalam kaitan pada syakul kalam pada hadis ini gitu. Apa gitu kan? Itu ada itemnya, 4 item di sini dipertanyakan. Yang kedua tarjamah gitu kan. Tarjamah itu ya tarjamah yang terkait langsung. Jadi tarjamah itu ya mungkin bukan, walaupun kita kata tidak tarjamah letterlek, tapi tarjamah dengan syarah akan berbeda gitu. Tarjamah yang ketiganya itu adalah fahmul hadis gitu kan. Nah, fahmul hadis itu secara langsung terkait dengan isi hadis itu, apa yang bisa diekspor di situ. Nah, baru yang terakhir al-fawaid. Ya, al-fawaid itu mungkin kita katakan apa al-fawaid atau item atau poin-poin apa, tema-tema apa yang terkait pada hadis tersebut. Kayak karena macam yang Bunyal Islam itu ada berapa tema gitu kan, itu banyak. Karena kalau kita lihat misalnya syarah Muslim itu Imam Nawawi itu kadang satu hadis itu bisa sampai 12 fawaid itu. 12 fawaid yang beliau kutip di satu hadis, yang terkadang dalam, kalau saya gitu, dalam logisnya itu kadang bukan nggak nyambung. Kok bisa ya akhirnya ketemu fawaid ini gitu. Padahal di luar itu. Nah, ketika beliau udah lihat dari asbabul nuzul, asbabul wurud gitu kan, melihat dari situ, itu kadang muncul itu. Ya muncul. Bahkan walaupun ini bukan bagian dari fawaid itu, yang saya itu nggak setuju juga yang ada yang ketika itu kan ketika hadis la Allahumma la mani ma'akata itu kan permintaan Muawiyah itu untuk hadis yang siapa itu lupa itu. Nah, kemudian kan seorang sahabat menuliskan itu. Nah, itu sebagian orang mengatakan, bagian ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis kekuatan politik Muawiyah, tanda kutip gitu, karena ada redaksi yang seolah-olah jabariyah untuk patuh. Nah, itu ada yang mengatakan itu. Tapi kalau saya lihat tidak ada korelasi secara langsung. Memang itu diimlakan dan yang minta ada Muawiyah, betul. Kan kalau resiko ulama kan seperti itu. Jadi ketika mereka mengutip satu hadis yang dianggap itu memenuhi standar, tapi orang akan mengatakan ada bukan intervensi, ada kecenderungan seorang rawi terhadap isi hadis. Contoh sederhana, kenapa Imam Hakim pernah dituduh sebagai tasyayyu ya, Syiah kan? Karena Imam Hakim mengutip atau memasukkan satu hadis yang mendukung Sayyidina Ali tentang hadis proyek itu. Sedangkan al-mustadrak al-sahihain itu kan standarnya kesahihan standar Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, kemudian Imam Hakim masukkan itu, ternyata beliau dianggap tasyayyu gitu. Nah, kemudian dibantah oleh murid-muridnya beliau sendiri dan bahwa tidak mungkin Imam Hakim itu dikatakan Syiah karena genealogi keguruan kafir itu semua macamnya Syafi'i semua. Itu akhirnya terbela. Yang keduanya kan memang beliau memunculkan Mustadrak Hakim itu kan di masa kekuasaan Fatimiyah maksudnya. Jadi tapi kok bisa hadis yang kitab hadis ahli sunnah kok bisa eksis di situ kalau tidak ada, mohon maaf kalau tidak peran beliau juga masuk ring 1 kan ke kekhalifahan, pernah juga di situ, maka itulah kecurigaan. Nah, tapi itu semua kan seorang akademisi keilmuan kan ya sah saja. Ya salah satu contoh sederhana lah. Ya, kita juga pernah dengar Prof. Quraish Shihab dituduh sebagai Syiah dengan di dalam Tathil Misbahnya karena mengutip At-Taba'i ya, gitu kan. Dan alhamdulillah saya sempat juga tanyakan langsung kepada beliau, dialog sama beliau itu. Akhirnya beliau mengatakan, bukan hanya saya katanya yang dituduh gitu. Ulama dulu pun pernah gitu kan. Siapa? Masa antum nggak tahu? Enggak gitu. Ada itu orang ulama hadis juga ada yang ditulis pada bukan. Terus saya tembak aja. Dimaksud Imam Hakim. Iya, gimana? Itu cerita. Nah, Imam Hakim saja. Tapi Syiah enggak? Enggak. Dia ajar ketua Syiah. Apalagi saya kan. Tapi kenapa mau menjadikan itu sebagai pendukung dari itu, kenapa? Terus kita kan akademisi gitu. Ketika riwayat dari tafsir tersebut saya rasa lebih relevan, kuat riwayatannya, ya saya ikutin.
tanpa saya bukan tamat ya, sekalipun itu ada satu sisi yang istilah menguatkan itu kan karena kotakan golongan itu, tapi ketika saya merasa itu menjadikan riwayatnya kuat sesuai dengan apa yang relevan dengan apa yang saya katakan, ya sudah munculkan. Tapi orang lain mengatakan, ya orang lain, mana ada orang yang kita hidup semua ini di dunia ini akan sempurna. Terus dia katakan, ulama hadis juga begitu. Ulama hadis bilang, iya kan, mana ada ulama hadis juga yang semua juga pasti akan dinilai oleh orang lain. Bahkan ada ilmu apa kata dia, ilmu jarwatan dia, iya, kan berarti kan penilaian kan, padahal belum tentu seperti apa gitu, tapi kondisinya kan sangat luar biasa. Itu artinya ya setiap orang juga akan punya istilahnya punya kepentingan dalam apa yang dia kutip. Maka saya katakan, siapa yang mengatakan dia bahwa hadis akan ada keterkaitan dengan orang yang meriwayatkannya, yang itu kan. Maka Fatimah Mernisi mengkritik Abu Bakrah ketika meriwayatkan hadis la yufliha qaum walau amrahum imra'atan, dengan bagaimana mengkritik keberpihakan Abu Bakrah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian menjadikan itu argumentasi kedukungan dia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan la yufliha qaum diarahkan kepada Siti Aisyah gitu kan. Padahal hadis itu atau urutnya jauh sebelumnya. Nah, itu kecurigaan Fatimah Mernisi pada Abu Bakar pun ya artinya menjadi tuayan kritik dari saya juga. Ketika itu saya bilang, mohon maaf, beliau tidak paham tentang bagaimana hadis gitu istilahnya. Dia berani mengkritik hadis dalam konteks yang sangat sederhana. Itu yang kita dapati pada masa sekarang atau sebelumnya. Pemahaman hadis ya tentu saja akan ada bahasa kita ya, bukan intervensi, akan ada konteks sosial, interpretasi pengaruh latar belakang keilmuan gitu kan, latar belakang budaya, latar belakang semua itu pasti ada, nggak murni pure itu enggak juga gitu. Nah maka hadis yang kita akan lombakan ini, ketika dia masuk pada pensyarahan, kita pun harus punya referensi sebagai dukungan. Yang keduanya dia harus punya rambu-rambu juga gitu. Maka di antaranya hanya sebuah ide, sebuah ide saja, karena ini juga pernah saya sampaikan pada seminar internasional waktu di Malaysia itu dengan Prof. Agil Munawar juga, bahwa menawarkan untuk pemahaman hadis, saya mengatakan trilogi landasan pemahaman hadis dengan mengutip dari surah Al-Kahfi ayat 110 atau Fussilat 106 itu, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Ini saya gunakan sebagai landasan. Ada 3 teori yang kita akan bangun ketika memahami hadis. 1, memahami Nabi sebagai bashar. Yang kedua, mislukum itu saya memahaminya sebagai mislukum itu Arabnya gitu. Kalau bashar universal, siapapun masuk basyariah, termasuk kita. Tapi ketika mislukum itu saya mengarahnya kepada ya kamu, bahasa Arab. Nah, kemudian yuha itu sebagai wahyu kenabian. Maka dalam memahami hadis, saya mengusulkan ini harus ada 3 komponen ini. Jadi tidak pure melihat sisi Nabi sebagai seorang Nabi, pasti itu, ya pasti itu, dan itu wamain hawin itu pasti. Tapi ketika memahaminya bahwa ada budaya-budaya lokal yang Nabi pada saya itu jelaskan dengan konteks Araban ataupun kemanusiaan. Salah satu contoh, setuju atau tidak ketika Izakul Dimal Masya, ya kan ya, apa yang kita lakukan? Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kan malam kan, dan Isya di sana banyak Isya awal. Isya awal itu maghrib ya, kan sana kan ada Isya itu ada Isya awal, Isya awal itu maghrib. Saya di situ saya pahami, kalau memang konteksnya Arab mendahulukan makan Isya dulu sebelum sholat, mungkin akan sederhana, karena dengan budaya makannya, apa yang dimakan, tata cara makannya. Tapi kalau Isya didahulukan dengan keindonesiaan, saya rasa masuk Isya pun belum selesai kita makan. Maksudnya itu memahami. Jadi kenapa?
bagaimana tata cara kita makan, apa yang kita makan, itu waktu yang cukup panjang. Dia kayak macam kita tadi aja gitu kan. Padahal sederhana gitu, berapa menit, tapi ketika udah berkenaan dengan makan ini sebelum selesai, makan belum selesai, apalagi kalau itu yang itu, maka belum ngobrolnya belum ba'dah kan. Nah, artinya mungkin itu juga harus dipahami bahwa jangan hanya letterlek bahwa iya dahulukan asya. Oke, kau dahulukan asyanya. Tapi asya didahulukan itu tidak menghalangi atau tidak menjadikan dia luput waktu maghrib gitu. Maka wajar kalau waktu Rasulullah intinya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizo kan. Ketika itu disampaikan tidak ada masalah kan. Jadi nggak ada yang protes itu, nggak ada yang bertanya kan kenapa kan kamu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizo. Gitu kan. Tapi kemudian di mana problem itu terjadi? Di pertengahan jalan kan. Berjalan sudah jarak dari Nabi jauh, ya kan? Nah, waktu sholat asar sudah hampir habis, tapi belum sampai di Bani Quraizo, akhirnya kan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memahami Nabi itu maksudnya supaya kita cepat sampai di Bani Quraizo, supaya nanti sholatnya. Tapi memahami katakan ya itu kan kalau kita nggak sampai, akhirnya kan ada yang akhirnya sholat dalam perjalanan, ada yang berpaham, ada udah pokoknya di Bani Quraizo. Artinya di situ terjadi perbedaan paham ketika jauh jarak dari Nabi, jarak ini, jauh jaraknya kan, mereka nggak sempat lagi kena zaman Nabi kan. Tapi ketika Nabi sampaikan, nggak ada masalah kan? Semuanya oke. Tapi kenapa ketika perjalanan waktu itu baru Nabi masih ada, hanya beda jarak. Tapi sudah muncul perbedaan paham. Khilafiyah. Maka wajar kalau hadis pada masa sekarang bisa terjadi pemahaman yang beda. Karena jarak Nabi jauh. Dengan guna sosial apa banyak faktor yang juga bisa jadi gitu. Artinya zaman Nabi seperti itu saja sudah bisa terjadi perbedaan macam itu. Ketika Nabi bersabda la yuflaku walau amri murad, tidak ada yang protes kan? Saya nggak satu dua orang melihat hadis itu. Tapi kenapa kemudian pada masa sekarang hadis itu menjadi problematik? La yuflaku walau amri murad menjadi masalah politik kah, gender kah, semua kah? Pada waktu itu nggak ada masalah. Kenapa sekarang jadi masalah? Saya memahami itu ketika ya ini kontekstualisasi itu. Nah, maka kita harapkan pada syarah hadis itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan hadis itu pada konteks keindonesiaan. Maka ada unsur ya kebudayaan lokal. Jadi tidak hanya mengawang-awang, kalau bahasa membumikan hadis. Kalau mengawang-awang ya sudah. Nah, maka kita kan sering bukan menyayangkan. Rata-rata syarah itu kan fikih oriented ya, selalu fikih. Sampai terus terang, Riyadhus Shalihin itu kan saya bukan yakin sih, artinya ketika ngelihat babnya itu ditulis oleh Imam Nawawi itu kan mungkin konsepnya kan sofistik ya, ada babul istighfar segala macam. Tapi ketika masuk syarah, misalnya yang saya sering baca Dalil Falihin lah, larinya tetap aja ke arah fikih, ya, ke arah hukum. Padahal itu judul bab itu bab muraqabah, istighfar segala macam itu kan sudah ke arah sufi, tasawuf gitu kan. Tapi ketika masuk ke syarah larinya ya ke fikih lagi. Ini kan tergantung orang yang mensyarahkan, memahami itu. Padahal judul-judul itu judul tasawuf gitu. Nah, itulah yang makanya ke depan itu yang kita inginkan, bagaimana hadis bisa membumi Indonesia dengan penjelasan ya konteks keindonesiaan yang bisa diterapkan pada Indonesia, itu yang kedepannya. Maka ini tanggung jawab ya, artinya langkah selanjutnya begini, kalau sekedar mengutip oke. Arahnya apa? Al-Bukhari Fathul Bari bisa kita gunakan, Umdatul Qari bisa kita gunakan, Irsyadus kita bisa gunakan, oke. Tapi bagaimana itu bisa teraplikasikan di konteks Indonesia, itu juga harus dijelaskan. Kalau zakat nggak mungkin kan kita zakat dengan korma dan sebagainya kan. Bagaimana ketika masuk ke Indonesia kita bisa ganti, bisa lakukan itu dengan ya apa gitu kan macam itu. Nah, maka saya katakan 3 company ya, ada unsur kemanusiaannya, ada kebudayaannya, ada kenabian harus include di situ. Ya walaupun kan kalau Imam Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa ketika melihat Nabi kan harus pada porsi gitu kan. Nabi sebagai
kepala negara besarnya gitu kan, harus ada gitu kan. Ya walaupun saya katakan ya sulit lah, kapan Nabi bicara sebagai Nabi itu sulit kita mengatakan itu gitu kan. Tapi yang kita terima adalah ya apa yang beliau ucapkan kita pahami. Tapi Nabi bicara pada waktu jadi seorang hakim, ya kita sulit untuk tetap aja walaupun hakim dibalik seperti mata uang dua matanya tetap dia Nabi gitu. Walaupun hakim ya dia Nabi. Ketika keputusannya ya tetap keputusan seorang Nabi, tetapi dia hakim. Ya, terbantahkan makanya ketika Nabi salah pun para sahabat tidak berani, maaf ya. Ya karena kan mungkin syariat, jangankan itu Nabi tanda kutip lupa atau salah ketika sholat gitu kan, para sahabat pun nggak berani negur. Kemudian belakangan yang ada yang disebut dengan siapa namanya ya Zulyadain ya Zulyadain yang berani. Dan orang juga semua punya tangan, tapi ada seringnya Zulyadain yang berani mengenai apakah lupa segala macam. Ya itu juga harus kita pahami macam itu. Nah maka salah satu hikmahnya adalah ketika, ini bahasa saya aja mohon maaf, ketika akibat orang parsial memahami hadis dari hanya satu sisi ya, selanjutnya itu, maka saya mengilustrasikan, menghayalkan kalau hanya dipahami hanya kenabiannya saja mungkin akan tadi ya sekarang akan radikalisme segala macam, karena unsur itunya yang paham. Ketika hanya budaya lokalnya saja yang dipahami ya akan fanatisme itu kan muncul. Atau ketika kemanusiaan ya mungkin sekarang nanti liberal akan terjadi macam itu. Tapi ketika kita pahami secara holistik dengan posisi Nabi itu, ya kita mengharapkan tujuan atau misinya itu ya seperti katakan ya pemahamannya itu bersikap moderat, inklusif, universal, itu akan mungkin kita bisa siasati dengan pola yang macam itu. Nah, ke depan itu syarah itu masih ke sana. Jadi jangan hanya sampai di langit gitu loh. Bagaimana dia bisa membumi ketika diterapkan di Indonesia ini. Seperti apa sebenarnya? Nah, itulah syarah ke depannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini saranya bulan-bulan selesai ya. Artinya ya kutip ini selesai gitu. Tapi ini kan tanggung jawab ini para dekan, pada kaprodi, pada dosen hadis di sini yang ada, ya tanggung jawabnya untuk bisa mewarnai itu. Dan sekarang di Indonesia ya kita nggak punya macam Fathul Barinya Indonesia kan enggak. Ya kan? Kalau kita baca mereka juga sama kan, pensaran itu ya, karena saya pernah melakukan hal yang sama, ya kan sama. Kaul jadi juga kan pertimbangan bukan hanya pertimbangan hukum kan, tapi pertimbangan budaya sosial budaya lokal kan, antara Mesir dengan Baghdad itu kan artinya itu menjadi pertimbangan ya. Atau misalnya uruf, walaupun itu masih mukhtalaf urfi, tapi uruf juga menjadi salah satu sumber itu. Bahkan kalau Imam Malik Al-Madinah menjadi menjadi standar juga kan, artinya kan mempertimbangkan itu juga. Nah, Indonesia ya seharusnya harus sudah waktunya gitu loh. Punya yang semacam, bukan berarti mengabaikan, tapi bagaimana memahami itu ketika di Indonesia itu menjadi sebuah yang aplikatif. Kalau hanya kita kalau bahasa orang itu bukan hanya kita wiridan. Jadi bagaimana ketika diterjemahkan kepada konteks keindonesiaan, nah itulah nanti poin-poinnya itu di situ. Itu bahasa. Kalau saya mengatakan bahwa hadis bisa membumi gitu, bisa membumi. Jadi maka tadi kalau misalnya hanya sekedar bahasa tadi ada ta'assub gitu ya, bahwa ya iyalah ditanya. Tapi kan Nabi bukan diutus untuk orang Arab secara khusus, tapi kan untuk semuanya. Ketika untuk semuanya, mati semuanya bisa menerima, ya semuanya bisa menerima. Saya pernah mengatakan contoh sederhana begini. Ketika dalam masalah makan, ayah ada dalil gitu kan. Kita tidak boleh menzolimi diri kita sendiri dengan perintah untuk makan segala macam. Itu dalilnya. Tapi ketika makan itu menjadi kebutuhan kemanusiaan, itu gak syariahnya. Tapi apa yang dimakan itu kan budaya lokalnya. Kita bukan nggak mungkin udah makan korma sekilo mungkin kita nggak udah makan gitu kan. Karena apalagi orang Sunda gitu kan, makan apapun kalau belum makan nasi belum makan gitu. Ya istilahnya gitu kan, kalau bisa udah sunnah makan ini, oke. Tapi Indonesia nggak bisa lah kalau nggak makan nasi atau buka puasa hanya sekedar selesai. Oh, kalau belum itu belum. Nah, ada orang Sunda.
Iya kan gitu ya, kan ya gitu. Udah makan mie ayam semangkok gitu kan, pulang sampai rumah makan deh. Ah, coba makan. Lain makan. Tadi ayeuna di pasar. Eta kan mie ayam. Lah lain makan. Lain eta mah mie ayam. Eta mie ayam. Enggak sanggup makan. Itu pernah ngalamin udah makan di pasar kita ngain sama teman-teman pas sampai pondok itu nyat nasi lagi kan udah makan. Kapan? Itu mah mie ayam. Jadi nggak makan, belum makan sanggup belum makan makan lontong sayur juga belum makan kalau nanti kan beda masa. Jadi oke, pakaian misalnya, oke ada perintahnya untuk berpakaian. Start wahyunya adalah nutup aurat. Tapi ketika bagaimana pakaian itu kan budaya yang bicara. Bukan berarti ketika kita berpakaian macam ini tanda kutip ya tidak sunnah. Islami tidak sunnah. Saya rasa nggak begitu. Tapi intinya pemahaman wahyunya itu seperti apa misalnya menutup aurat segala macam. Tapi ketika dia di Indonesia seperti apa pakaiannya ya beda-beda lah. Gamis di Arab Saudi dengan gamis di Maghrib juga beda kan? Gamis apa? Gamis di India beda juga. Gamis Saudi macam itu. Gamis di Maghrib pakai apa? Pakai apa nih yang ada kopi juga ada isinya gitu. Itu gamis juga misalnya gitu kan. Ya ada istilah jalabah dan sebagainya. Artinya saya rasa itu juga harus kita jadi jangan sampai ya mohon maaf ya saya sih merasa perdebatan itu kan selalu di sekitar itu. Nah coba kita dalam dunia ini ketika memahami hadis yang universal bisa diterima yang sebagai rahmatan alamin itu bisa berlaku di Indonesia. Katanya gitu loh. Ini kan ada Pak Dekan, Kak Prodi, ada senasar hadis gitu kan. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tapi yang di bawahnya hanya argumentasi, misalnya seperti satu ya ada itu seperti saya contohkan hadis yang apa namanya bagaimana larangan mengabaikan sisi kemanusiaan Nabi gitu. Jadi ketika ada tiga orang ditanya bagaimana kan akhirnya yang satu tidak mau menikah, yang satu selalu mau puasa saum gitu kan. Tapi Nabi marah kan? Nabi marah untuk itu. Ya, yang selalu harus dia mulai panjang malam, Nabi kan marah untuk itu. Artinya mereka melihat sosok Nabi sebagai Nabi aja seperti itu apalagi kita gitu. Tapi mengabaikan si kemanusiaan. Nabi pun marah. Atau kepada Abdullah bin Amr bin As yang ketika di masjid mulu kan, Nabi pun marah yang karo sampai bukan marah tapi menasihati sampai hatam Quran satu hari satu kali kan Nabi jangan. Puasa setiap hari atau qiyamul sepanjang malam Nabi jangan. Artinya itu hanya ingin memahami bahwa ketika kita memahami hadis banyak faktor-faktor yang harus kita adopsi sebagai dukungan pemahaman, tidak hanya satu secara tekstual. Mungkin kalau bahas sekarang kontekstual kan, kalau sekarang ini nggak tahu lah. Ini yang ke depan itu kita coba bukan terapkan, coba diskusikan ketika kita membuat format untuk pemahaman hadis, pemahaman yang seperti apa gitu loh maksudnya. Yang seperti apa yang mau diinginkan gitu loh. Nanti itu kita kalau dalam karya ilmiah yang sekarang di